teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Teman-teman, untuk kita berdiri. Silakan disiapkan buku dan semua alat tulis yang diperlukan. Sebelum kita memasuki materi hari ini, masih ada yang ingat tidak kita minggu lalu mempelajari tentang apa? Pelajaran minggu lalu tentang apa? Iya, kalau minggu lalu kita mempelajari tentang ceramah, tentang teks ceramah, kalian juga sudah praktek ke depan untuk berceramah di depan teman-teman kalian. Untuk pertemuan minggu ini kita akan pelajari tentang cerpen, yaitu KD 3.9 mengenai menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek, unsur-unsur intrinsik cerita pendek. Ya, dalam cerpen itu ada unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Hari ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur intrinsik cerita pendek. Tujuan pembelajaran hari ini kita masuk ke materi. Apa sih itu cerpen? Ada yang tahu apa itu cerpen? Saya, Bu. Ya, silakan Pak Iker. Cerita pendek adalah cerita yang habis satu kali baca, Bu. Cerita yang habis satu kali baca. Ada yang lain? Sastra yang indah dan populer. Karya sastra yang indah dan populer. Oke, ada pendapat lain dari teman-temannya? Silakan Siska. Sepenggal kisah menjadikan cerita. Sepenggal kisah yang menjadikan sebuah cerita. Oke, kita sudah mendapatkan 3 pengertian cerpen berdasarkan pengetahuan dari anak-anak sekalian. Sebelum Ibu jelaskan apa itu pengertian cerpen, kita harus tahu juga unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik itu apa? Ya, silakan Abel. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam cerpen. Ada yang lain? Ya, silakan Dipo. Itu artinya di dalam, berarti unsur intrinsik itu yang ada di dalam.
penjelasan mengenai cerpen, unsur-unsur kembangan cerpen. Kita dengarkan dulu contoh cerpen yang sudah Ibu download. Silakan menyaksikan. Kejujuran. Waktu itu, saat aku masih duduk di bangku SMP, aku mengerti tentang apa itu kejujuran. Pilihan untuk berbohong dan jujur itu yang aku hadapi saat aku menghadapi ujian sekolah. Saat ujian, teman sekelasku banyak yang mencontek dengan berbagai cara. Ada yang membawa catatan kecil hingga menyembunyikan buku di bawah meja. "Jo, lo mau nyontek gak? Gue buat contekan nih," bisik Fadil di sebelahku saat ujian berlangsung. "Wih, boleh juga," ucapku dengan mengambil kertas kecil darinya. Pada saat itu, aku masih belum percaya buah dari sebuah kejujuran. Aku akan mencontek jika menghadapi ujian matematika, fisika hingga kimia dengan angka. Hingga akhirnya pengumuman kenaikan kelas pun tiba. Aku dan teman-temanku begitu tegang saat menunggu nilai rapot yang akan diberikan. Setelah aku terima rapot dari wali kelas, lalu wali kelasku mengatakan bahwa aku naik kelas. Namun, saat aku membawa rapot itu, aku melihat nilai pelajaran matematika, fisika, serta kimia mendapat nilai yang kurang memuaskan, bahkan kurang dari rata-rata. Saat itu, ku merenung bernostalgia di saat aku ujian dan mencontek di salah satu mata pelajaran tersebut. Kemudian hasilnya mendapat nilai buruk. Sedangkan mata pelajaran yang lain yang aku kerjakan dengan kemampuanku meraih hasil yang baik. Lalu hal tersebut aku terapkan untuk menghadapi ujian di kelas berikutnya. Ketika ujian nanti, diriku niatkan untuk berusaha jujur dalam mengerjakan soal yang diberikan, sesulit apapun. Kali ini, materi yang telah kupelajari dan yang diajarkan guruku di kelas semuanya keluar. Tanganku menuliskan jawaban di LJK dengan tenang tanpa suatu keraguan. Hingga akhirnya pelaksanaan ujian pun selesai. Kini hanya tinggal menunggu hasilnya. Hari pembagian rapot pun tiba. Aku kembali tegang dengan hasil yang akan aku dapat nanti. Kemudian, Ibu Wali Kelas membacakan satu persatu para siswa yang meraih peringkat 5 besar paralel hingga tepat pembacaan siswa yang meraih peringkat pertama. Siswa yang meraih peringkat pertama adalah ucap Ibu Wali Kelas. Semua siswa begitu tegang menunggu kelanjutan ucapan dari Ibu Wali Kelas tersebut. Zulfikar Al-Husain, ucapnya sambil mengarahkan matanya padaku. Diiringi bahagia dan harus atas kerja kerasku belajar selama ini tidak sia-sia. Kemudian semua teman memberi selamat padaku. Lalu Ibu Wali Kelas mengatakan padaku bahwa peraih peringkat pertama akan mendapat beasiswa sekolah di SMA. Diriku begitu senang mendengarnya. Anggapanku tentang kejujuran itu memang benar. Kalau jujur, membawa bahagia walau awalnya itu sulit. Kalian sudah menyaksikan video mengenai pembacaan cerpen. Itulah cerpen, cerita pendek. Dari video tadi, menceritakan tentang apa kira-kira? Tentang anak sekolah, Bu. Tentang anak sekolah, boleh. Menceritakan apa lagi? Arti kejujuran. Arti sebuah kejujuran. Iya, video tadi menceritakan anak sekolah. Anak sekolahnya sedang apa? Iya. Ya, jadi ujiannya harus Jujur. Itulah dari contoh cerpen video pembacaan cerpen. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini melalui video berikut ini. Wah, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas unsur membangun cerita pendek atau sering disebut dengan cerpen untuk materi kelas 11 semester ganjil. Apa itu cerpen? Cerpen adalah prosa berisi gagasan, pikiran, pengalaman yang diimajinasikan dan membentuk sebuah peristiwa
peristiwa dengan itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Selanjutnya, apa itu unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur pembentuk yang terdapat dalam cerita pendek itu sendiri. Unsur-unsur intrinsik cerpen itu ada 7. Yang pertama ada nama, yang kedua ada tokoh dan penokohan, yang ketiga sudut pandang atau point of view, yang keempat latar atau setting, yang kelima alur atau plot, yang keenam gaya bahasa dan amanan. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai unsur-unsur intrinsik cerpen. Yang pertama itu ada tema. Tema adalah gagasan utama yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam cerita. Jadi sebelum kita mulai mengarang atau membuat cerita, kita harus menentukan terlebih dahulu tema apa yang akan kita buat. Yang kedua itu ada tokoh dan penokohan. Itu penokohan adalah gambar, watak sifat atau karakter setiap tokoh dalam cerita. Berikut ini kita akan menjelaskan mengenai tokoh dan penokohan. Yang pertama itu ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memperjuangkan kebenaran dan kejujuran serta memiliki watak yang baik. Selanjutnya yang kedua itu ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang melawan kebenaran dan kejujuran serta memiliki watak yang jelek. Tetapi tokoh antagonis belum tentu tokoh yang jahat ya. Selanjutnya yang ketiga itu ada sudut pandang atau point of view. Sudut pandang merupakan cara bercerita atau cara pandang seorang pengarang pada suatu peristiwa dalam cerpen. Penjelasan tadi, dari video penjelasan tadi, jadi apa itu cerpen? Adalah prosa berisi gagasan, pilihan, pengalaman yang diimajinasikan dalam membentuk sebuah peristiwa dengan satu peristiwa puncak. Itu hanya membahas satu peristiwa saja. Seperti sebelumnya yang ditanyakan sama teman kalian tadi, cerpen itu hanya bisa dibaca dalam satu kali duduk. Kalian duduk sekali sekejap selesai kalian membaca cerpen. Dan cerpen itu pendek, tokohnya juga sedikit. Selanjutnya, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang unsur-unsur intrinsik. Ada berapa unsur intrinsik tadi? Ada 7. Iya, ada 7. Apa saja? Baiklah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke lembar kerja? Ayo, Bu. Ya, silakan. Bertanya apa? Bu, apakah bisa anak sekolahan seperti kami membuat teks cerpen dan dipublikasikan ke media-media sosial? Iya, yang bagus untuk Abel. Abel, apakah kami sebagai anak sekolah bisa membuat cerpen dan bisa kami publikasikan di media massa? Sangat bisa tentunya, nak. Ya, kita semua bisa membuat cerpen. Asal yang pertama apa? Ada kemauannya, ya. Kita bisa membuat cerpen dan kita bisa mempublikasikannya di media massa. Kita buat cerpen sederhana saja, nanti kita publikasikan di akun-akun media sosial kita, ya. Atau bisa kita kirimkan ke Sumek atau Sumatera Express yang ada di Kota Palembang. Nanti bisa diterbitkan di koran Sumek cerpen yang kita buat. Untuk pertemuan selanjutnya, Abel, nanti Ibu akan mengajarkan atau menjelaskan bagaimana cara kita membuat cerita pendek. Pertemuan selanjutnya kita akan menulis cerita
kalian masing-masing. Silakan. Sebelum mengerjakan LKPD, Ibu akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan kalian dapatkan. Apabila kalian menjelaskan pengertian unsur intrinsik cerita pendek dengan sangat tepat, poinnya 4. Penjelasan pengertian unsur intrinsik cerita pendek tepat tapi kurang lengkap, untuk 3, dan seterusnya.
unsur intrinsik tema kutipan kejujuran. Latar tempat di kelas. Latar waktu di kala waktu itu saat aku duduk di bangku SMP. Latar suasana menegangkan. Tokoh atau penokohan aku, teman-teman, jujur, tidak jujur. Alur cerita, maju. Amanat, berbuatlah jujur setiap saat. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya itu saja. Ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, itu saja hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami di sini akan membacakan hasil diskusi kami. Kepada teman saya persilakan. Unsur intrinsik tema adalah kejujuran. Alur cerita, maju tokoh atau penokohan. Aku jujur dan meyakini berkejujuran itu dengan membahagiakan teman-teman. Menyontek, tidak jujur saat ulangan. Latar atau setting di kelas. Latar tempat waktu itu, belakang waktu, menegangkan latar suasana. Sudut pandang orang bersama. Amanat dari server tersebut, berbuatlah jujur setiap saat. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, itu saja penyampaian dari kami. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah menyelesaikan LKPD secara berdiskusi dan kalian juga sudah memaparkan hasil diskusi kalian di depan kelas. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi terhadap pembelajaran kita hari ini. Silakan keluarkan buku tulisnya dan ini adalah soal evaluasi kita hari ini. Iya, dan
mengakhiri pelajaran pada siang hari ini. Alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semua